Assalamualaikum, halo teman-teman. Masak apa hari ini? Hari ini saya akan bagikan resep soto ayam khas Sokaraja. Rasanya enak sekali, kuahnya gurih pekat karena ada tambahan bumbu kacang di dalamnya. Dimakan pakai sambal dan perasan jeruk nipis, ini udah mantap banget. Yuk bareng-bareng kita siapkan ayam. Saya pakai 2 potong dada ayam, ini beratnya 200 gram. Lalu ada kerupuk, ini kerupuk khas Sokaraja. Lalu ada toge yang gagangnya pendek seperti ini, saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian soun, bukan bihun ya, tapi soun. Lalu ada kacang tanah 100 gram. Lanjut ada seledri dan daun bawang. Kemudian ada kubis, ini saya nggak pakai semua kubisnya, saya akan pilih bagian yang bersih, yang nggak hitam, bagian luarnya saya buang. Sekarang kita lanjut proses pembuatan kuahnya terlebih dahulu. Yang pertama dan wajib banget adalah saya akan rebus sebentar ayamnya untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Saya beri tambahan daun salam, 4 lembar daun salam. Setelah mendidih, ini nggak usah terlalu lama, takutnya nanti kuahnya keburu terbentuk. Dihitung 1 menit setelah mendidih, ini udah dimatikan kompornya. Air rebusannya dibuang dan ayamnya kita cuci bersih dengan air mengalir. Lanjut ke bumbunya, ini saya pakai 10 butir merica, lalu 2 kemiri yang sudah disangrai, 2 cm kunyit, 2 cm jahe. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 ukuran sedang dan bawang putihnya menyesuaikan jumlah kemiri. Saya pakai 2. Semua bumbu ini dihaluskan tanpa menggunakan garam ya. Jadi haluskan seperti ini, nanti garamnya dimasukkan ketika kita bikin kuah. Karena ini jumlahnya sedikit, saya haluskan manual aja. Memang kalau menghaluskan manual seperti ini tidak bisa sehalus menggunakan blender ya, tapi nggak apa-apa. Siapkan juga geprek 1 batang sereh, lalu 2 potong lengkuas yang sudah diiris tipis, kurang lebih irisannya tuh 1 cm. Geprek agar wanginya nanti lebih keluar lengkuasnya. Selain serai dan lengkuas, saya juga menambahkan daun salam 3 lembar. Lanjut panaskan 1 sendok makan minyak goreng yang baru, bukan bekas ya, ratakan. Lalu kita mulai tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi menggunakan api kecil. Tumis hingga mengeluarkan aroma wangi dan pecah minyak. Nah, jika sudah, kita masukkan yang sudah tadi kita geprek, ada serai, lengkuas, sama daun salam, ratakan sebentar. Ini masaknya tetap dengan api kecil ya, lalu tambahkan air. Saya untuk airnya ini pakai 1500 ml atau 1,5 liter, menyesuaikan jumlah ayam yang saya pakai cuma 2 potong, jadi sedikit aja. Kemudian setelah airnya masuk, masukkan ayamnya, tutup dan masak dengan api kecil agar kuahnya terbentuk, rebus hingga mendidih. Nah, ini udah mendidih. Setelah mendidih, kita tambahkan seasoning, ada setengah sendok makan munjung garam, 1/4 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok makan micin. Karena sudah pakai micin, saya nggak pakai Masako atau Royco lagi ya, tapi kalau teman-teman mau pakai, boleh silahkan. Nah, ini tahapan paling krusial, jangan lupa untuk selalu koreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, ini untuk bumbu aromatiknya diangkat aja termasuk dengan ayamnya. Karena ayamnya itu nanti akan kita goreng. Setelah ayamnya diangkat, ini kuahnya siap untuk disajikan. Sekarang lanjut kita goreng kacang tanah dalam minyak yang dingin ya. Tujuannya agar kacangnya itu lebih renyah, tahan lama. Masak dengan api kecil, aduk-aduk hingga gelembung udaranya berkurang ya. Karena ini pakai teknik minyak dingin, hasilnya lebih hitam ya, tapi bukan berarti gosong. Nah, jika sudah matang, angkat, lanjut kita goreng ayamnya. Nah, untuk ayamnya ini gorengnya nggak usah terlalu kering banget ya teman-teman, karena kan basically ini sudah matang. Ayamnya tadi direbus dengan kuah sotonya. Goreng ayamnya setengah matang aja. Nah, kayak gini saya rasa udah cukup. Ini akan saya angkat.
Lalu setelah ayamnya digoreng, yang akan kita goreng selanjutnya adalah kerupuk sotonya. Nah, untuk kerupuk jenis ini wajib untuk dijemur terlebih dahulu. Karena kalau enggak, ini ketika digoreng dia akan bantat teman-teman, jadi tidak merekah seperti ini. Pastikan semua bagian kerupuk tergoreng dengan sempurna agar tidak ada bagian kerupuk yang keras. Selain menggunakan kerupuk jenis ini, saya juga pakai kerupuk mireng, namun mohon maaf tadi tidak sempat rekod ya teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita lanjut iris-iris seledri. Ini seledrinya sudah saya cuci bersih dan ditiriskan sehingga tidak ada sisa air dari cucian yang menempel di seledri. Iris tipis-tipis. Lalu jika sudah, masukkan ke dalam wadah agar nanti lebih mudah dalam proses penyajiannya. Tahap selanjutnya kita lanjut akan iris-iris daun bawang. Sama untuk daun bawangnya, irisnya juga tipis-tipis menyesuaikan irisan seledrinya. Nah, jika sudah, tata dalam wadah ini saya pakai daun bawang 2 batang ya, menyesuaikan jumlah soto yang saya buat. Jadi kalau teman-teman bikinnya jumlah banyak, otomatis bahan-bahannya juga tinggal dikalikan aja ya. Kemudian ada kubis atau kol, ini bagian luar dari kubis yang berwarna coklat itu nggak saya ambil, jadi saya hanya ambil bagian yang bagus aja, bagian yang dalam. Sama ini kita iris tipis-tipis seperti di video. Untuk jumlah kubisnya saya pakai lumayan banyak, 1/4 lingkaran kubis yang tadi saya tunjukkan di awal video ini. Nah, ini udah selesai, saya akan masukkan ke dalam mangkok bersih. Setelah kubis selesai dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah kita ambil ayam yang sudah tadi kita goreng dan kita suir-suir tipis-tipis. Kita buang tulangnya nggak dipakai, hanya dipakai dagingnya aja. Disuir tipis ya teman-teman, jadi nanti hasilnya lumayan banyak. Dari 2 potongan ini jadi segini, lumayan ya. Lalu untuk kerupuknya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya memakai tambahan kerupuk mireng yang bulat kuning seperti ini. Ini di Banyumas khas sekali untuk bikin soto Sokaraja. Masukkan ke dalam plastik, lalu pukul-pukul beberapa kali agar hancur namun tidak terlalu hancur. Teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti di video untuk tingkat kehancurannya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok. Lanjut untuk kacang gorengnya, ini ditumbuk sampai halus, kemudian sisihkan. Tahap selanjutnya adalah kita rebus toge pendeknya sampai togenya ini lunak dan matang dengan sempurna. Setelah toge matang, saya menggunakan air rebusan yang sama. Teman-teman boleh ganti jika nggak suka, cuma saya kelamaan. Ini saya akan lanjut rebus saunnya. Sebenarnya saunnya dengan air dingin pun bisa ya, tapi saya kurang mantep harus dengan air panas. Lanjut kita bikin sambalnya, rebus 1 bawang putih, 4 rawit merah, dan 7 rawit hijau. Ini udah pedas ya menurut saya, tapi kalau teman-teman pecinta pedas, cabenya boleh ditambahkan lagi. Masak hingga benar-benar matang agar lebih mudah nanti menghaluskan sambalnya. Beri 1/4 sendok teh garam, garam saja ya, nggak usah ditambahkan penyedap dan gula pasir, cukup garam aja. Haluskan sampai benar-benar halus seperti di video. Lalu tambahkan 1 sendok sayur kuah soto yang tadi udah kita bikin. Nah, ini kita ratakan. Udah selesai sambalnya. Kemudian jika suka teman-teman bisa tambahkan jeruk limau. Jika tidak bisa di skip aja. Nah, ini dia bahan-bahannya untuk bikin soto ayam Sokaraja. Udah siap sempurna, tinggal kita sajikan. Kita sajikan mulai tata dengan saun, kemudian kubis agak banyak, toge yang pendek, lalu ayam yang sudah kita suir-suir tadi, irisan seledri, lalu irisan daun bawang, kerupuk tumbuk yang sudah kita tumbuk tadi, lalu siram dengan kuah panas, jangan lupa kuah kacangnya.
Mohon maaf, kacang tumbuk maksudnya. Siram dengan kuah panas, kuahnya wajib panas, mendidih lebih bagus. Jika kuahnya sudah, jangan lupa sajikan dengan sambal dan jeruk limau. Ini dia, soto ayamnya sudah siap disajikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum.